Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Dwi Pangga dengan NIM 2017201239. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F dari UIN Saifuddin Zuhri. Video ini dibuat guna memenuhi UTS Ekonomi Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Muhammad Asidiki ME. Langsung saja saya di sini untuk menerangkan salah satu materi mengenai ekonomi sumber daya manusia yang berjudul teori upah. Materi pertama yaitu mengenai pengertian dan sistem upah. Pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya mengenai sistem upah. Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, di antaranya sebagai berikut. 1. Mengenai upah berdasarkan waktu. 2. Mengenai upah berdasarkan satuan hasil. 3. Mengenai upah borongan. 4. Mengenai sistem mitra usaha. Dan terakhir, 5. Mengenai upah bonus. Materi yang kedua yaitu hubungan antara produktivitas dan upah. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi upah yang diterima. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Kemajuan teknologi memproduksi. 2. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. 3. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Materi ketiga mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Di antaranya yaitu 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. 2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. 6. Faktor geografis, dan terakhir 7. Faktor institusional. Yang keempat mengenai teori upah. Teori-teori upah diantaranya yaitu teori tentang pembentukan harga atau pricing dan perdayagunaan input atau employment, disebut teori produktivitas marginal atau marginal productivity theory. Lazim juga disebut teori upah atau wage theory. Produktivitas marginal tidak terpaku semata-mata pada sisi permintaan atau demand side dari pasar tenaga kerja. Materi yang kelima yaitu tentang proses penyamaan upah. Disadari atau tidak, tingkat kepuasan atau tingkat ketidakpuasan masing-masing pekerja atau suatu pekerja tidaklah sama. Maka bisa difahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan inilah yang sering disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah atau theory of equalizing wage difference. Materi yang keenam atau materi terakhir mengenai upah minimum. Upah minimum adalah upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Upah minimum dibagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. UMP dan UMK ini ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur. Upah minimum adalah sebuah kontravensi bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan atau living wage, yang berarti bahwa orang yang bekerja atau mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan bahwa penetapan upah minimum mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah minimum.
Ya, itu tadi materi mengenai teori upah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.